Jujur sama diri kamu sendiri sejenak. Pernah nggak kamu ngebayangin bisa narik uang dalam jumlah yang gede, tiba-tiba aja, mungkin cuma dalam 2 hari atau bahkan kurang dari itu? Rasanya kalau denger kayak gitu, pasti banyak yang langsung skeptis ya. Bener banget. Buat sebagian besar dari kita, ngomongin hal ginian tuh langsung bikin alarm di kepala bunyi. Kayak, ini penipuan, investasi bodong nih, atau kelas motivasi abal-abal, atau ya omong kosong dari film aja. Iya, wajar banget mikir gitu. Tapi, bahasan kita hari ini tuh mau ngupas sesuatu yang jauh lebih masuk akal dari itu. Kita mau bedah materi dari transkrip video YouTube, judulnya Neville Goddard Official. Dan misi kita di pembahasan mendalam kali ini bukan buat debat soal hal-hal klinik atau gaib ya. Betul, kita nggak ke arah sana sama sekali. Kita justru mau bongkar psikologinya, langkah-langkah praktis dari ajaran Goddard tentang manifestasi ini. Kita mau lihat gimana caranya supaya ini kerasa logis dan gampang kamu cerna. Nah, kalau kita bicara soal kenapa kamu harus peduli sama topik ini, alasan itu dekat banget sama keseharian kita. Coba bayangin, kamu ngerasa udah kerja keras banget, banting tulang dari pagi sampai malam. Sampai kurang tidur gitu kan? Iya, udah neken pengeluaran juga. Tapi pas akhir bulan, kondisi finansial kamu kayaknya jalan di tempat aja. Atau malah makin mundur. Bikin stres banget pastinya. Banget. Nah, kalau kerja keras fisik udah mentok, mungkin masalah utamanya bukan di seberapa banyak keringat yang kamu keluarin. Masalahnya justru ada di, semacam sistem operasi yang jalan di di latar belakang pikiranmu. Kayak aplikasi yang jalan di HP tapi kita nggak sadar gitu ya? Persis. Sebuah mindset dasar yang nggak kelihatan. Kalau di ajaran Goddard ini disebutnya keyakinan dasar atau core belief. Oke, berarti kita mulai dari fondasi yang pertama nih ya. Yes. Kekuatan dari rasa percaya. Sumber materi kita nekenin banget kalau apa yang ada di pikiran kita tuh bisa ngubah isi dompet kita. Betul, itu poin utamanya. Tapi, kalau dipikir secara logika ya, gimana ceritanya pikiran yang abstrak di dalam kepala bisa berubah jadi uang kertas yang fisik? Gini, dunia luar kita ini sebenarnya cuma respons dari realitas di dalam diri kita. Dari teks yang kita bahas, Goddard ngejelasin kalau keyakinan itu buta dan netral. Buta gimana tuh maksudnya? Ya, dia nggak peduli masa lalumu segelap apa, nggak peduli kamu kerja apa, atau pendidikanmu sampai mana. Keyakinan itu semacam magnet utama. Segala sesuatu yang ada di sekitarmu sekarang, kursi yang kamu dudukin, handphone yang lagi kamu pegang. Atau mobil di jalan gitu ya? Iya, semuanya. Itu semua awalnya cuma bermula dari sebuah ide atau keyakinan di pikiran seseorang. Masuk akal sih. Kalau boleh aku kasih analogi ya, keyakinan itu ibarat fondasi rumah. Bener. Kalau di dalam hati kamu ngerasa nggak pantas kaya, atau ngerasa uang tuh susah dicari, itu sama aja kamu mau bangun rumah mewah miliaran rupiah, tapi di atas tanah rawa-rawa. Pasti ambles kan bangunannya? Pasti ambles. Secanggih apapun arsitekturnya, ya nggak akan kuat. Tapi nih, tunggu dulu. Aku mau nanya sedikit dari sisi logisnya. Boleh, silakan. Gimana caranya kita bisa pura-pura yakin kalau kita bisa kaya, sementara pas kita buka dompet, isinya cuma struk bon bekas sama uang receh. Susah dong bohongin diri sendiri. Nah, itu pushback yang sering banget muncul. Dan sumber kita ini udah ngantisipasi itu. Jawabannya, bukan kamu langsung maksain percaya besok jadi miliarder. Jadi nggak langsung lompat ke angka gila-gilaan? Enggak dong, mulailah dari yang kecil. Goddard menyarankan buat bangun otot keyakinan kamu. Otot keyakinan? Kayak nge-gym gitu? Iya, persis. Coba manifestasikan jumlah uang yang kecil dulu, atau hal sepele deh, kayak secangkir kopi gratis. Lakuin itu sampai kamu benar-benar sadar dan ngelihat buktinya kalau proses ini tuh nyata. Jadi ngebuktiin ke otak logis kita pelan-pelan ya? Betul. Pas kamu dapat kopi gratis itu, otak logis kamu bakal mulai rileks dan bilang, ternyata ini beneran bisa. Dari situ, baru pelan-pelan kamu naikin targetnya. Oke, paham. Nah, setelah fondasi keyakinannya mulai kebangun, kita kan nggak bisa cuma diam aja ya. Kita harus mulai gambar desain rumahnya. Nah, ini ngebawa kita ke alat yang paling kuat di materi ini, imajinasi. Imajinasi. Tapi tunggu, semua orang kan juga berimajinasi. Orang ngelamun di KRL juga berimajinasi. Beda. Imajinasi di sini bukan sekedar ngelamun kosong natap jendela. Imajinasi itu jembatan antara yang nggak kelihatan dan yang kelihatan. Berarti ada instruksi khususnya ya dari Goddard? Ada banget.
Teks aslinya ngasih instruksi yang sangat detail. Kamu harus bayangin uang tunai yang renyah. Renyah, maksudnya lembaran baru gitu. Iya, lembaran uang baru. Rasakan tekstur kertasnya di jarimu. Terus, lihat cek dengan namamu tertulis jelas di atasnya. Sedetil itu ya? Sangat detail. Dan lebih dari itu, kamu harus bayangin kebebasannya. Bayangin rasanya pas kamu traveling, atau pas kamu bisa berdonasi tanpa mikir panjang. Kamu harus ngelakuin yang namanya living in the end, atau hidup di garis finish. Hidup di garis finish. Berarti kita bersikap seolah kekayaan itu udah terjadi sekarang ya? Nggak nunggu bukti fisiknya muncul dulu. Tepat sekali. Kamu harus ngerasain sensasi udah sampainya itu. Wah, ini bikin aku mikir soal method acting. Oh, aktor-aktor Hollywood tuh. Ah, iya, analogi yang bagus. Iya kan? Ini tuh bukan tentang pura-pura kaya atau fake it till you make it yang beli barang branded pakai ngutang. Itu konyol. Tapi ini lebih kayak aktor yang mendalami peran. Kita menjadi kaya di dalam pikiran kita dulu, menyatu sama karakternya. Benar banget, kamu mengadopsi postur mental seseorang yang udah selesai sama masalah uangnya. Tapi banyak orang membiarkan saldo rekening mereka yang sekarang ngerusak imajinasi itu. Baru aja tutup mata ngebayangin liburan, tiba-tiba ingat besok harus bayar cicilan. Gimana kita ngatasin ini? Disinilah Goddard ngingetin sesuatu yang penting. Kondisi fisik kamu saat ini, mobil yang udah tua, rumah kontrakan yang sempit, atau tagihan numpuk, itu semua cuma pantulan sementara. Pantulan dari masa lalu. Betul, itu cuma sisa-sisa cetakan dari pikiran masa lalumu. Jadi jangan biarin barang-barang fisik atau angka di rekening saat ini mendikte nilai dirimu hari ini. Oh, wow. Jadi realitas sekarang tuh kayak, ya udah ini mah hasil pikiran gue bulan lalu gitu ya. Persis. Kamu yang sekarang sedang mencetak realitas buat masa depan. Keren banget konsepnya. Tapi, ngelihat gambar di dalam kepala doang kan katanya belum cukup buat ngegerakin semesta ya. Ada satu bahan bakar yang orang sering lupa. Nah, ini masuk ke bagian ketiga. Emosi sebagai bahan bakar utama. Oke, emosi. Emang kenapa kalau cuma mikir doang tanpa emosi? Manifestasi tanpa emosi itu ibarat biji tanaman yang nggak pernah disiram air, yang nggak akan pernah tumbuh. Emosi itu bahasa universalnya. Kalau pakai perumpamaan yang gampang nih, kalau imajinasi itu mobilnya, berarti emosi itu bensinnya ya. Bener banget. Sebagus apapun mobil Ferrari kamu, kalau tangkinya kosong, ya nggak bakal jalan kemana-mana. Mau digas kayak gimana juga cuma diem di garasi ya. Betul. Menurut materi ini, kegembiraan, rasa aman, dan rasa bebas finansial itu adalah frekuensi dari kelimpahan. Berarti kita nggak bisa cuma mikir, saya mau kaya ya. Nggak bisa. Kamu nggak bisa berpikir jadi kaya. Kamu harus merasakan jalan menuju kekayaan itu. Nah, aku mau sedikit main devil's advocate nih. Agak susah ya nyuruh orang merasa lega dan bahagia pas besok ditagih cicilan. Iya, pasti kerasa berat. Bukannya ini terdengar kayak, lari dari kenyataan atau malah toxic positivity ya? Nyuruh senyum-senyum pas lagi banyak utang? Ini poin kritis yang sering bikin orang salah paham. Pakar psikologi juga pasti hati-hati bahas ini. Tapi ajaran ini meluruskan kalau ini bukan lari dari kenyataan. Terus apa dong? Ini soal memilih di mana kita meletakkan energi kita. Kalau kamu merespons tagihan dengan ketakutan dan stres, semesta akan memantulkan ketakutan itu balik ke kamu. Otak kita juga malah makin buntu ya nyari solusinya. Persis. Kamu harus memaksa dirimu buat ngerasain kedamaian terlebih dahulu, sebelum keadaan luarnya berubah. Ketenangan itu yang bikin jalan keluarnya kelihatan. Wah, masuk akal. Jadi, kita nanangin diri bukan buat kabur, tapi buat bisa mikir jernih narik solusi. Tapi, gimana caranya kita jaga perasaan bahagia dan aman ini setiap hari? Kan gampang banget goyah. Lihat temen pamer di sosmed dikit aja langsung drop. Nah, untuk menjaga emosi itu tetap stabil, Goddard ngasih alat praktisnya. Jawabannya ada pada apa yang keluar dari mulut kita. Maksudnya omongan kita sehari-hari. Betul. Bagian keempat ini ngebahas soal memprogram ulang otak lewat kata-kata atau afirmasi. Afirmasi. Kadang orang mikir afirmasi itu cringe gitu ya, ngomong sendiri di depan kaca. Memang awalnya kerasa gitu. Tapi kata-kata yang kita ucapkan itu sebenarnya adalah blok bangunan dari realitas kita. Blok bangunan? Jadi
Fungsinya afirmasi ini buat apa secara psikologis? Afirmasi ini dipakai buat ngebongkar keyakinan yang membatasi diri atau limiting beliefs. Dan pada akhirnya, buat ngubah citra diri kita. Ada contoh spesifik nggak dari sumber kita tentang kalimatnya harus kayak gimana? Ada. Goddard ngasih contoh yang sangat tegas. Misalnya kamu bilang, saya layak mendapatkan kekayaan tak terbatas. Atau uang mengalir kepada saya dengan mudah dan tanpa usaha. Wah, kalimatnya kerasa berdaya banget ya. Iya, saya bebas secara finansial, aman, dan berlimpah. Dan kuncinya di sini adalah konsistensi. Harus diulang-ulang terus. Sangat. Supaya kata-kata ini bisa benar-benar terekam di alam bawah sadarmu. Kalau dianalogikan ke dunia teknologi, ini persis kayak kita lagi nulis ulang source code atau program di otak kita ya. Benar, kayak diri program gitu. Iya kan? Tadinya program kita error karena waktu kecil kebanyakan diisi kata-kata pesimis, kayak nyari uang tuh susah atau kita kan orang miskin. Nah, afirmasi ini barisan kode barunya. Analogi yang pas banget, tapi ada satu tantangan pas kita nulis kode baru ini. Apa tuh? Gimana kalau pas kita ngomong afirmasi itu, tapi di dalam hati kita masih ada suara kecil yang berbisik, masa sih? Nah, itu sering banget. Kita ngomong, saya kaya, tapi batin kita ngetawain. Apakah afirmasinya bakal tetap kerja kalau kayak gitu? Sumber kita ngasih peringatan keras soal ini. Mengatakan saya miliarder, tapi hatinya ragu, itu nggak akan ada dampaknya sama sekali. Jadi sia-sia dong ngomongnya. Berarti harus cari kalimat yang nggak terlalu ditolak sama batin kita ya. Kalimat jembatan gitu mungkin? Betul banget. Jangan langsung bilang, saya miliarder. Kalau itu bikin kamu ngerasa kayak pembohong. Mulai dari, saya semakin pintar mengelola keuangan atau semacamnya. Sampai emosinya bisa sinkron. Oke, paham. Jadi, imajinasi udah dibikin jelas, bensin emosinya udah diisi, afirmasinya juga udah diucapin tiap hari dengan jujur. Semuanya udah diatur rapi. Tapi, katanya ada satu jebakan terakhir yang sering bikin orang gagal total di tahap akhir. Padahal semuanya udah dilakuin. Ya, ini mungkin bagian yang paling susah buat kebiasaan manusia modern. Yaitu terlalu sibuk ngatur cara kerjanya. Terlalu micromanage gitu ya? Betul. Bagian kelima ini membahas tentang seni melepaskan kendali atau the art of detachment. Gimana tuh konsepnya? Konsep utamanya adalah kita memang harus fokus pada tujuan akhir, tapi kita harus melepaskan atau detach keinginan untuk mengontrol bagaimana uang itu akan datang. Oh, melepas si how-nya. Iya, memaksa atau mengendalikan proses datangnya uang itu cuma akan nyiptain hambatan dan kecemasan baru di otak kita. Ada contoh dari sumbernya nggak buat ngejelasin ini? Ada, analogi langsung dari teksnya yang bagus banget. Coba kamu bayangin sebuah sungai yang mengalir dari gunung menuju lautan. Oke, sungai. Sungai itu kan fokus banget sama tujuannya, yaitu lautan. Tapi dia nggak melawan arus, dia lewatin bebatuan, dia ngikutin kelokan, dengan percaya penuh kalau dia pada akhirnya bakal sampai ke laut. Dia nggak maksa harus lewat jalan lurus membelah gunung ya? Persis, dia ngalir aja, tapi tujuannya pasti. Itulah detachment. Analogi sungai itu bagus sih, tapi agak puitis ya. Coba aku kasih perumpamaan yang sangat keseharian biar gampang dicerna. Boleh, silakan. Ini tuh sama persis kayak pas kita pesan ojek online atau pesan makanan di restoran pakai aplikasi. Oh, menarik. Gimana tuh? Abis kita pilih menu dan pencet pesan, kita kan nggak terus pergi ke dapur buat ngajarin kokinya cara masak. Iya, benar. Bang, bawangnya kurang tipis motongnya. Nggak gitu kan? Nggak gitu. Atau kita nggak nelpon drivernya kayak menit buat ngatur, lewat gang ini aja bang, belok kanan, awas ada polisi tidur. Kalau kita lakuin itu, drivernya malah stres dan pesanannya berantakan. Betul banget. Yang kita lakuin cuma duduk manis dan percaya kalau pesanan kita bakal datang. Kita lepasin kontrol bagaimana makanan itu sampai ke meja kita. Wah, analogi aplikasi makanan itu akurat banget. Dan kalau kita telah lebih dalam, melepaskan kendali itu sebenarnya memberi ruang bagi semesta untuk bekerja. Ruang untuk jalan yang nggak kita sangka-sangka ya? Iya, semesta bisa ngasih peluang tak terduga yang bahkan nggak pernah kepikiran sama logika sempit kita sebelumnya. Tapi tunggu, kalau gitu apakah kita cuma rebahan aja nggak ngapa-ngapain nungguin uang jatuh? Tentu enggak. Disinilah masuk konsep tindakan yang terinspirasi atau inspired action. Kamu tetap mengambil tindakan nyata di dunia fisik. Tapi bedanya apa sama tindakan biasanya? Bedanya, kamu nggak stres soal kapan dan bagaimana hasilnya terwujud. Kamu bertindak karena ada dorongan yang natural dan damai, bukan dorongan dari rasa panik dikejar utang. Wah, rasanya kita udah ngebedah ini dalam banget ya. Dari mind map sampai ke aplikasi keseharian. Iya,
Perjalanan yang cukup padat nih buat pikiran kita. Kalau gitu, mari kita coba rekap cepat nih poin-poin pentingnya buat kamu yang lagi dengerin, biar gampang diingat. Boleh biar makin nempel. Pertama, kamu harus percaya dulu kalau itu mungkin terjadi. Fondasinya harus benar. Kedua, visualisasikan dan rasakan seolah-olah itu udah terjadi sekarang. Jangan nunggu nanti. Betul, hidup di garis akhir. Ketiga, jaga ucapanmu, pakai afirmasi buat bersihin kode-kode rusak di otak. Dan yang terakhir, pesen aja makanannya. Biarin semesta yang ngurus bagaimana caranya sampai ke kamu. Sederhana tapi powerful, dan kalau boleh aku tambahin relevansinya buat pendengar, ajaran Neville Goddard ini sebenarnya mengajarkan kita satu hal besar. Berhentilah mengejar-ngejar uang dengan panik. Karena kalau dikejar dia makin lari ya. Iya, mulailah menariknya dengan ketenangan dan kepastian di dalam dirimu. Luar biasa. Dan sebagai penutup, aku mau kasih satu pemikiran provokatif buat kamu renungin habis obrolan kita ini. Ini nggak ada di teks sumber aslinya, tapi kerasa banget dampaknya. Wah, apa tuh? Pada akhirnya, kalau kamu benar-benar mempraktikkan semua langkah ini secara konsisten, mungkin kekayaan terbesar yang kamu dapatkan bukanlah tumpukan uang yang tiba-tiba muncul di rekening. Bukan uangnya, lalu apa? Melainkan identitas baru yang terbentuk selama prosesnya. Kamu berubah dari seseorang yang selalu cemas, panik, dan penuh ketakutan soal besok makan apa, menjadi pribadi yang sangat tenang, percaya diri, dan penuh kedamaian. Wah, itu perubahan yang mahal banget harganya. Bener. Dan bukankah menjadi manusia yang nggak lagi takut akan hari esok adalah bentuk kekayaan yang paling sejati? Aku setuju banget, itu puncaknya. Iya kan? Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin sesi obrolan santai kita yang mendalam ini dari awal sampai akhir. Terapin pelan-pelan dan lihat apa yang berubah di hidupmu. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.